Belajar memahami Teknologi. takkah yang disimpan akan tenang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas MPD 8. Perkenalkan, nama saya Deva Ahmad Iqbal. Nama saya Muhammad Sultan Gimnastiar. Nama saya Rasa Santo. Nama saya Rasa Anastasia. Dan kami akan menampilkan video tentang penjelasan teknologi. Enjoy! Teknologi adalah sarana dan prasarana yang dibuat oleh manusia agar dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk keberlangsungan serta kenyamanan hidup manusia. Saat ini, teknologi dapat dikatakan sesuatu yang mempunyai wujud serta tak berwujud. Seperti diantaranya ilmu pengetahuan, software komputer, dan masih banyak lagi. Untuk saat ini, bagaimana sih perkembangan dari teknologi? Perkembangan teknologi yang pertama di bidang telekomunikasi itu dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat antar mancanegara. Yang kedua, di bidang pendidikan dapat memanfaatkan media sosial untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita dapatkan di buku. Yang ketiga, di bidang perbankan, penyorotan dan pengambilan uang bisa dilakukan secara online sehingga tidak perlu lagi repot untuk menyetor uang atau mengambil uang di kantor pada jam kerja. Kemudian yang keempat, pada bidang kesehatan, jika dulu pencatatan jadwal kesehatan pasien hanya ditulis di sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer, maka sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Jadi, teknologi selalu membawa dampak positif bagi perubahan zaman ya? Enggak juga loh, semua hal pastinya ada hal positif dan juga negatifnya, termasuk tadi perkembangan teknologi ini. Contohnya, masyarakat yang menjadi pengguna teknologi akan terasa terbantu karena teknologi ini dapat mempercepat berkomunikasi, mempermudah pekerjaan, membuat negara semakin maju, khususnya di Indonesia, menjadi semakin mudah di berbagai bidang aktivitas di masyarakatnya. Namun, jika dilihat dari sisi negatifnya, kemajuan teknologi ini membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Orang akan lebih memilih berinteraksi melalui handphonenya daripada berkomunikasi dengan orang yang berada di sekitarnya. Adanya kejahatan cybercrime mendekati polusi udara karena semakin banyak kendaraan. Terjadinya perubahan perilaku, etika aturan yang bertentangan dengan norma masyarakat dan juga dampak negatif dari perkembangan teknologi ini. Kalau begitu, bagaimana cara mengurangi dampak dari teknologi? Bisa dengan cara yang pertama, membatasi diri kita dari kehidupan di media sosial dengan kehidupan sosial sesungguhnya. Alasannya supaya kita dapat menggunakan perangkat digital secara bijak agar dapat menggunakan perangkat teknologi sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengelola waktu pemakaian perangkat digital dengan tepat, sehingga dengan ini masyarakat dapat memilih mana yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Cara penerapannya adalah dapat dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi kepada orang tua untuk tidak memberikan gadget pada anak di bawah umur agar mereka tidak kecanduan. Yang kedua, melakukan kegiatan positif yang dapat mengembangkan soft skill di kehidupan sosial. Alasannya, hal tersebut perlu dilakukan agar kita memiliki kepekaan sosial yang baik dan agar terhindar dari ketergantungan terhadap media sosial pada gadget kita. Cara penerapannya adalah dengan berorganisasi dan melakukan hobi seperti olahraga misalnya. Yang ketiga, pentingnya juga untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pendidikan yang fokus pada keamanan online dan privasi data. Pentingnya meningkatkan literasi digital melalui pendidikan adalah untuk memberdayakan individu agar dapat berpartisipasi secara aman dan produktif dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keamanan online dan privasi data, masyarakat dapat merespons secara positif terhadap tantangan teknologi dan mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi. Penerapan pendidikan keamanan online dan privasi data dapat dilakukan melalui kurikulum yang terintegrasi di tingkat sekolah dan program pelatihan di tempat kerja.
Banyak sekali contoh penerapan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti pada bidang pendidikan contohnya. Pada proses belajar mengajar, saat ini sudah banyak menggunakan proyektor sebagai alat bantu untuk belajar. Kemudian, di beberapa kelas sudah menggunakan pengeras suara agar penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dapat terdengar dengan baik ke seluruh ruangan. Contoh kedua, berdampak pada kehidupan sehari-hari, seperti aplikasi-aplikasi pendukung online yang mempermudah proses pembelanjaan. Bisa belanja di mana saja dan kapan saja. Berkembangnya telepon genggam yang dahulu hanya bisa bertelepon lewat suara saja, sekarang bisa telepon sambil video call yang seperti memperlihatkan wajah. Dan pastinya, telepon juga berkembang dari segi penampakan dan semakin canggih penampilannya. Yuk eksplorasi dunia teknologi bersama-sama. Ayo memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Dadah!